Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada kuliah kedua matematika ekonomi yang berjudul fungsi linear. Ya, jadi fungsi linear ini sebenarnya adalah matematik sekali, namun sering digunakan dalam membuat persamaan-persamaan ekonomi. Ya, jadi Anda harus memahami fungsi linear ini supaya bisa mengerjakan tools-tools ekonomi. Ya, oke, kita lihat di sini ya tujuan pembelajaran pertama. Ya, jadi fungsi linear ini digunakan untuk apa aja? Jadi mahasiswa mampu mencari dua titik koordinat dari satu buah persamaan, ya, dari satu buah persamaan. Selanjutnya membuat garis dari dua titik koordinat tersebut. Artinya apa? Jadi gini, syarat membuat suatu garis itu minimal diperlukan dua titik. Dua titik di mana? Dua titik di ujung dan satu di ujung dan di ujung. Ya, jadi dua titik. Jadi kalau sudah ketemu satu titik di sini, satu titik di titik B, satu titik A, satu di titik B, Anda tarik garis. Nah, itu sudah menjadi sebuah garis. Nah, Anda harus mampu mencari dua titik koordinat dari satu buah persamaan, selanjutnya membuat garis dari dua titik koordinat tersebut. Ya, oke, caranya bagaimana? Kita lihat begini. Ya, contoh soal. Gambarkan garis dari persamaan berikut. Ya, gambarkan garis dari persamaan berikut. Persamaannya adalah 3x tambah 4y sama dengan 12. Ya, 3x tambah 4y sama dengan 12. Nah, Anda bisa membuat dengan cara yang paling sederhana. Kita misalkan, jadi permisalan, Anda mau masukkan 1, 2, 3, terserah. Ya. Yang penting salah satunya Anda isi dengan misal. Ya. Jadi gini, kalau x-nya sama dengan 0, berarti 3 kali 0. Ya kan? 3 kali 0. Nah, kalau 3 kali 0, berarti berapa hasilnya? Ini adalah 0. Berarti hasilnya tinggal 4y sama dengan 12. Ya kan? Nah, kalau 4y sama dengan 12, berarti y sama dengan 12 bagi 4, maka y sama dengan 3. Benar ya? Nah, sehingga diperoleh koordinat, ya, karena x itu di depan, y itu di belakang, jadi koordinatnya adalah 0 dan 3. Gitu. Ya, ini adalah koordinat yang ditemukan dari persamaan ini, jika x sama dengan 0. Ya, berarti kita sudah punya satu titik. Ya, titiknya di mana? Di sini. Misalnya. Ya, cari aja 0, ya kan? X-nya 0, terus Y-nya 3. Y-nya itu ke atas atau ke bawah. Ya. Ini 3. Nah, sekarang kita cari titik kedua. Titik keduanya adalah Y sama dengan 0. Ya, ini berarti Y sama dengan 0. Berarti 4 kali 0 adalah 0. Berarti hasilnya adalah tinggal 3X sama dengan 12. Ya kan? 3X tambah 0 sama dengan 12. Atau 3X sama dengan 12. Sehingga X sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Berarti X sama dengan 4. Ya, kita melihat di sini 4X itu adalah selalu di awal. Ya, setelah kurang itu selalu di awal. Sehingga diperoleh koordinat 4,0. Ya, 4 ini dan 0. Nah, sehingga kita lihat di sini, ya, kita membuat garis bilangan, kita cari ke kanannya 4. Ya, di sini, ke atasnya 0, berarti di sini. Nah, kita sudah ketemu satu titik. Titik pertama dari 0 dengan 3, titik kedua adalah 4 dengan 0. Maka kita tarik, ya. Syarat membuat garis adalah minimal ada dua titik. Nah, sehingga kita bisa tarik garis, ya, dari dua titik tersebut. Nah, ini adalah persamaan. Persamaan ini bisa membentuk garis. Ini garisnya. Ya, ini adalah gambar yang diperoleh dari persamaan dengan koordinat yang dicari tadi. Oke, ya. Nah, tujuan pembelajaran kedua, mahasiswa mampu membuat persamaan dari dua titik koordinat. Nah, ini adalah kebalikan dari tujuan pembelajaran nomor 1. Kalau tadi Anda membuat persamaan, lalu membuat garis dari dua titik. Kalau ini kita membalik. Anda mempunyai koordinat, ya, mempunyai dua titik koordinat tadi. Nah, Anda harus membuat persamaan. Jadi terbalik, ya, dibalik gitu ya. Jadi Anda harus mampu membolak-balik ini. Ya, itulah fungsi ekonomi, fungsi linear ya. Oke, membuat persamaan dari dua titik rumusnya adalah ini. Y kurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1, ya, dikali X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Oke. Nah, contoh soal, ya. Buat persamaan garis yang melalui titik 2,1, ya, titik A-nya, salah satu titik A misalnya kita misalkan, itu 2,1. Titik B adalah 4,5. Nah, dari sini, dari titik-titik ini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi saya berikan. Ya. Jadi titik-titik ini adalah X1-nya adalah 2, ini kan X1, ini adalah 2. Y1-nya adalah 1 ini. Ya, ini titik keduanya, adalah X2. X2-nya adalah 4, ya. Nah, ini adalah Y2. Y2-nya adalah 5. Ya. Nah, angka-angka ini dimasukkan ke dalam rumus yang saya berikan barusan.
Ya, rumusnya adalah ini, Y kurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dikali X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Masukin aja ke sini. Ya, dari yang ini, yang hijau ini, masukkan ke sini. Sehingga diperoleh seperti ini. Maka Y kurang Y1, Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 1. Masukkan di sini. Ya, sama dengan Y2. Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 5. Ya, masukkan di sini. Kurang Y1, Y1-nya tadi adalah 1. Nah, terus dikurang dikali X. X-nya berapa? X itu yang dicari. Ya. Dikurang Y1, dikurang X1. Ya, X1-nya berapa? 2. Berarti ini. Dibagi, ya, ini. Dibagi X2. Ya, dibagi X2. Dikurang X1. X2-nya berapa? X2-nya 4. Dikurang X1. X1-nya 2. Berarti 4 kurang 2. Angka ini sudah masukkan ke dalam rumus. Kita melihat. Ini Y sama dengan Y kurang 1. Ya. Terus 5 kurang 1 kan 4. 5 kurang 1, 4. Terus X kurang 2 ini. Ya, masuk sini. 4 dikurang 2, berarti ini. Ya. Nah, sekarang kita misalkan, ya, apa namanya, angka 4 ini kita bagi 2. Ya, angka 4 ini dibagi 2. Nih. Ya, sehingga hasilnya adalah, kita lihat ya, 4 dibagi 2. Ya, lihat. 4 dibagi 2, itu kan 2 hasilnya. Ya kan? Nah, jadi Y kurang 1 sama dengan 2 dikali X kurang 2. Nah, setelah 4 dibagi 2, ya, setelah 4 dibagi 2 sama dengan 2, ini kan, ya. Maka kita lihat di sini, Y sama dengan, ini kita jabarkan, kita rinci, kita pindah ruas, ya. Y sama dengan, ini kita jabarkan, 2X, ini 2X. Ya, terus 2 dikali min 2. Min 4. Nah, terus 1 dari mana plusnya? Pindah ruas. Ini, min 1 ini, yang di sini. Pindah ruas ke kanan, jadi plus 1. Ya. Nah, sehingga tinggal dijumlahkan. Ya, jadi Y sama dengan 2X dikurang 3. 2X dikurang 3. Dari mana? 2X-nya tetap. Min 4 tambah 1, itu sama dengan min 3. Nah, inilah persamaan garis yang dicari. Nah, sekarang kita buktikan. Apakah iya? Ya, apakah iya ini adalah apa namanya titik yang dicari? Ya, misalnya kita misalkan di sini adalah Y sama dengan 2X kurang min 3 kan, persamaan garis yang dicari kan. Nah, kita peroleh seperti itu, sehingga kita lihat di sini buktikan Y sama dengan 2X dikurang 3 melalui titik 2,1 dan 4,5. 2,1 dari mana? Ini. 4,5 ini, ya. Sehingga Y sama dengan, ya, 2 kali 2 karena dari rumusnya ini kan. Kalau X-nya 2, ya, 2 kali 2, ini kan X-nya 2. 2 kali 2, ini. Dikurang 3. Kurang 3. Ya, sama dengan 1. Ya. Sama dengan Y sama dengan 1. Kalau X-nya 2, Y-nya sama dengan 1. X-nya 2, Y-nya sama dengan 1. Terbukti ya? Nah, terus yang dengan titik kedua. Y sama dengan 2 kali 4. 4 dari mana? Sini. Ya, atau ini, 4. Ya. Dikurang 3. Ya. Nah, 2 kali 4 kan 8. 8 kurang 3 adalah 5. Ya, kita lihat. Kalau 4, X-nya 4, Y-nya 5. Terbukti ya bahwa ini persamaan ini terbukti bisa menjawab soal tujuan kedua tadi. Ya, Anda sudah bisa membuat persamaan garis melalui 2 titik. Oke. Tujuan ketiga, ya, mahasiswa mampu membuat titik potong dari 2 persamaan. Jadi kita membuat titik potong dari 2 persamaan. Berarti ada 2 persamaan. Ya, Anda membuat titik potong, ketemu. Titik potong itu artinya apa? Pertemuan antara 2 titik. Pertemuan antara 2 garis menjadi ke dalam 1 titik, ya. Nah, kita lihat di sini. Misalnya, persamaan pertama adalah Y sama dengan 50 kurang 2X. 50 kurang 2X, kita lihat di sini, persamaan 2, Y sama dengan 3X. Ya. Jadi ada 2 persamaan ya. Persamaan 1, Y sama dengan 50 kurang 2X. Persamaan 2, Y sama dengan 3X. Nah, tentukan titik potong kedua persamaan. Titik potong itu artinya titik temu, ya, antar 2 garis. Ini kan 2 garis nih sebenarnya. Ya, gunakan substitusi Y sama dengan Y sama dengan Y. Ya, jadi kita masukkan Y di sini, ya, ke dalam Y yang di sini. Jadinya 3X sama dengan 50 kurang 2X, ya. Karena Y kiri sama dengan Y kanan, sehingga persamaan baru, ya, kita bisa bolak-balik, ya. 3X sama dengan 50 kurang 2X atau 50 kurang 2X sama dengan 3X, sama aja, ya. Setelah persamaan 1 dimasukkan ruas kiri dan persamaan 2 ke ruas kanan.
Ya, sama aja ya. Jadi 3x sama dengan 50 kurang 2x atau 50 kurang 2x sama dengan 3x sama aja. Ya. Nah, saya misalkan pakai ini 50 kurang 2x sama dengan 3x. Ya, sehingga 50 ya. Ini pindah ruas yang x-nya karena x harus disesuaikan dengan x ya. 50 sama dengan 3x. Nah, karena 2x ini adalah pindah ruas sehingga jadi positif. Jadi 50 sama dengan 3x tambah 2x. Ya kan? Karena kenapa positif? Karena pindah ruas ya. Kenapa harus dipindahin? Karena harus diselesaikan persamaan x dengan x gitu ya. Nah, sehingga 50 sama dengan 5x. Dari mana 5x? 3x tambah 2x ya. Jadi 50 sama dengan 5x. Nah, 50 dibagi 5, pindah ruas tadi ya, dia apa pembagi ya. 50 bagi 5 itu sama dengan X. Ya. Nah, sehingga X itu adalah sama dengan 50 bagi 5 berapa? 10. Nah, ini adalah nilai X yang dicari untuk nilai X-nya dulu ketemu. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Y. Ya, kalau nilai X-nya ketemu sebesar 10, maka kita masukkan ke dalam nilai X ini ke dalam masing-masing persamaan. Ya. Nanti kita pilih salah satu aja, ya kan? Kita tes dulu ya dengan persamaan pertama. Y sama dengan 50 dikurang 2X. X-nya berapa? 10. Sehingga Y sama dengan 50 dikurang 2 kali 10. Dari sini ya. Nah, akhirnya ketemu Y sama dengan 50 dikurang 2 kali 10, 20. Sehingga Y sama dengan 30. Ya, berarti ketemu X sama dengan 10, Y sama dengan Y sama dengan 30. Atau kita nggak percaya, nggak yakin, kita coba dengan persamaan kedua. Persamaan kedua, Y sama dengan 3X. Ya, kita masukin aja X sama dengan 10. Jadi, Y sama dengan 3 kali 10, sama dengan 30. Ternyata sama. Benar ya. Nah, akhirnya terbukti bahwa X sama dengan 10 adalah 30. Nah, titik potong dari kedua persamaan tersebut terjadi pada saat X sama dengan 10, Y sama dengan 30. Ya, oke. Nah, terima kasih kuliahnya sampai di sini. Ya, harapannya Anda bisa memahami dengan baik. Ya. Dilatih, sekali lagi dilatih. Kalau Anda tidak melatih, tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut dengan baik. Ya, nah, jadi Anda kerjakan soal kuis ya dengan baik, pilihan ganda. Ya, hanya 2 soal kalau nggak salah, ya pilihan ganda, tapi berhitung. Jadi soal dari tiap orang itu berbeda-beda. Ya, kalau biasanya dengan NIM, dengan apa, saya buat tiap orang itu berbeda-beda. Jadi saya membuat banyak soal, ya dan random. Ya, jadi Anda harus mengerjakan soal tersebut masing-masing, dilatih. Ya. Sayang sekali kalau Anda sampai tidak bisa mengerjakan, karena Anda tidak malas untuk berlatih. Ya, karena matematika itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih nggak akan bisa, saya jamin itu. Ya, jadi Anda kerjakan dengan baik, ya latihan soalnya, karena ada 2 konsekuensi di situ adalah pertama begitu Anda submit, Anda berarti sudah hadir dalam kuliah, nilainya poin 10. Nah, terus selanjutnya adalah nilai kuisnya bagaimana? Nilai kuisnya tergantung Anda menjawab jawaban soal tersebut. Ya, pilihan di Anda, kalau Anda mau mendapatkan nilai baik, Anda kerjakan dengan baik, berarti nilai kuisnya dapat 10, ya. Nilai absensinya 10. Tapi kalau Anda malas-malasan, Anda hanya memperoleh nilai presensi kehadiran, ya. Oke, selamat belajar, selamat berlatih, mudah-mudahan lancar semuanya. Ya, tidak perlu bersusah-susah, Anda latihan sebentar, Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.